indikator asam basa yang kita pelajari sekarang ini adalah indikator alami. Jadi saat indikator alami nanti kita akan memahami bagaimana perubahan warna yang cocok untuk indikator asam atau basa. Jadi indikator alam yang cocok untuk indikator asam basa adalah perubahan warna yang kontras. Jadi untuk membuat alat indikator alam kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Ini adalah bunga, kemudian yang ini ada dari kunyit. Jadi nanti dihaluskan dengan menggunakan alat yang ada di rumah. Kebetulan karena kita tidak berada di laboratorium, biasanya kita menggunakan mortar dan halu. Jadi di rumah bisa kita gunakan pengulek ya, yang bersih, yang steril dari warna-warna yang lain. Atau misalnya kita membuat indikator warna yang dari bunga, kelompoknya yang kita ambil, kemudian kita saring, kita ambil saringnya, tambahkan sedikit air. Nanti pada saat percobaan, anak-anak bisa menggunakan bahan tersebut untuk menguji senyawa asam dan basa. Perlu kita ingat bahwa senyawa asam dan basa secara alami kita dapat merasakannya. Kalau senyawa asam biasanya terasa asam, tetapi pada kenyataannya ada beberapa senyawa asam dan basa yang tidak bisa atau bahkan tidak boleh sekalipun kita sentuh dengan menggunakan tangan ataupun lebih lagi dicicipi. Nah, untuk praktikum kali ini anak-anak kelas 12 IPA terutama untuk praktikum ujian prakteknya dapat menggunakan bahan yang ada di rumah, misalkan cuka dapur ya, kemudian jeruk nipis, kemudian menggunakan soda kue, sabun. Jadi ada 4 bahan yang paling tidak digunakan atau 2 indikator. Nah, indikatornya bisa dari daun, misalnya daun suji atau daun pandan. Kemudian kalau tidak ada kelopak bunga seperti ini, kenapa kita pilih warna ungu? Karena nanti perubahan warnanya akan lebih kontras jika kita teteskan di senyawa asam dan senyawa basa. Nah, di sekitar anak-anak misalnya ada bunga trompet atau bunga yang berwarna ungu, itu bisa dibuat dari 10 buah kelopak bunga, kemudian dihaluskan dan ditambahkan sedikit air. Jangan terlalu banyak. Misalkan kita gunakan bahannya, alatnya kita bisa menggunakan ini bekas minuman yang kemudian kita bersihkan, kita gunting. Kenapa kita gunting? Agar kelihatan lebih rapi dan tidak terlalu tinggi, sehingga saat kita pengamatan juga larutannya juga tidak terlalu banyak. Jadi seperlunya, misalkan 1 sendok makan atau misalnya sendok seperti ini untuk larutannya. Kemudian indikatornya juga diusahakan agar ditambahkan misalnya 1 sendok seperti tadi. Bisa menggunakan sendok makan, bisa menggunakan sendok plastik yang bekas misalnya, yang bisa dimanfaatkan untuk praktikumnya. Nah, karena keadaan pandemi seperti ini, diharapkan siswa dapat melaksanakan tugasnya tersebut dengan baik. Dan Ibu harapkan praktikumnya itu bisa berjalan baik. Coba kita kasih contoh sebelumnya ya. Ini warna sebelum dicampurkan dengan senyawa asam itu warnanya agak ungu ya. Kemudian kalau kita teteskan misalkan ke dalam, kita siapkan dulu cuka dapur, kasih demo dulu, nanti di rumah bisa dilaksanakan. Jadi ini ya, kita kasih sedikit, kemudian kita tambahkan sedikit air. Kenapa ditambahkan sedikit air? Karena kita menggunakan prinsip dari hukum asam basa, yaitu Arrhenius. Tambahkan sedikit saja. Kemudian Ibu akan teteskan ekstrak bunga. Ya, ini sebelumnya kan nggak berwarna ya, tapi nanti kita bandingkan dengan warna indikatornya sebelumnya. Nah, ini warnanya. Saya kasih 2 sendok. Terjadi perbedaan warna ya. Sebelumnya berwarna ungu, setelah diberikan ini agak warna pink sebenarnya, tidak terlalu berkata seperti warna pink. Nah, jadi ada perbedaan warna yang kontras untuk senyawa asam. Misalkan kita masukkannya ini larutan yang Ibu buat tadi adalah sabun ya, sabun tapi sudah kita campur dengan air ya. Coba kita, kalau menggunakan bunga tadi, bagaimana perubahan warnanya ya. Nah, ternyata 1 sendok saja sudah
ada perubahan warna. Jadi agak warna hijau nih. Ya, kelihatan deh. Ini ada warna hijau. Oke, nah warnanya agak warna hijau, ini kelihatan seperti warna hijau. Ini kena sinar matahari, ini warna hijau. Nah sebelumnya dia berwarna agak ungu, nah beda banget. Jadi kalau misalkan kita video nanti fotonya dikasih ya, bedanya seperti itu. Oke, nanti bisa dilaksanakan di rumah. Nah kalau perbedaannya sangat kontras seperti tadi, artinya bisa digunakan sebagai indikator asam basah. Seperti itu. Jadi dalam keadaan asam maupun keadaan basah, jika warnanya berbeda dari warna sebelumnya, maka dia akan cocok sebagai indikator asam basah.